Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini khotbah saya beri judul Mengetahui kehendak Allah, kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, sangat penting bagi kita untuk tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa saudara dan saya, kita manusia, diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Itu sebabnya kita harus tahu dengan jelas apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Sehingga hidup kita boleh berkenan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 9. Saya akan bacakan saudara. Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rasul Paulus menuliskan surat pada jemaat di Kolose bahwa Rasul Paulus tidak henti-hentinya berdoa, meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose boleh menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, supaya mereka boleh mengerti, tahu tentang kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari pasal pertama Kejadian sampai pasal terakhir kitab Wahyu, maka kita akan menemukan sebuah benang merah yang terbentang sepanjang Alkitab, yaitu tentang kenapa Tuhan menciptakan kita. Di Kejadian pasal 1, di sana dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas semua binatang melata, atas seluruh bumi. Allah Tritunggal berfirman, sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada, saudara dan saya ada, bahwa Allah ingin menciptakan manusia, tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang seperti dia, yang serupa dan segambar dengan Allah. Supaya pada akhirnya manusia yang serupa segambar dengan Allah itu memerintah atas seluruh ciptaan Allah, atas seluruh bumi. Rencana Allah coba digagalkan oleh iblis dengan membujuk Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, memakan buah yang Tuhan larang. Sejak itu dosa merajalela di atas muka bumi. Dan tambah lama manusia tambah hidup di dalam dosa. Tapi rencana Allah dalam menciptakan manusia tidak berhenti, tidak pernah hilang. Itu sebabnya kemudian Allah memilih seorang laki-laki dari daerah Ur-Kasdim, daerah Irak sekarang, yang bernama Abram. Yang kemudian oleh Allah namanya dirubah menjadi Abraham, untuk menjadi bapak orang percaya. Dari Abraham lahirlah umat pilihan Allah, bangsa Israel. Dari bangsa Israel lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus, yang kemudian mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang maha dahsyat, supaya dosa saudara dan saya diampuni. Kita dikembalikan pada Allah. Kita dijadikan anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan sepanjang sisa hidup kita terus diajar, dididik, dibimbing Tuhan. Untuk menjadi makin kudus dan makin kudus. Untuk pada akhirnya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29-30 dikatakan, sebab semua orang yang sudah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus. Supaya ia anaknya itu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang sudah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya melalui berita Injil.
Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya ketika kita lahir baru. Dan mereka yang dibenarkannya akhirnya dipermuliakan. Pada akhirnya kita akan memerintah bersama Kristus. Dan rencana Allah itu mencapai puncaknya penggenapannya yang sempurna. Seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22, pasal terakhir dari Alkitab kita. Di mana orang-orang yang sudah serupa dan segambar dengan Kristus, pada akhirnya akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kota Yerusalem baru, surga yang mulia, untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa rencana Allah bagi setiap kita. Karena itu kita harus mengerti tentang kehendak Allah yang sempurna ini bagi setiap kita. Supaya hidup kita boleh sesuai, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita mengerti kehendak Allah yang sempurna, maka apa hasilnya? Hasilnya, yang pertama hidup kita layak dan berkenan kepadanya. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 10, saya bacakan saudara. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau kita mengerti kehendak Allah yang sempurna bagi kita saudara, dan kita hidup di dalamnya, maka hidup kita akan layak di hadapan Tuhan. Dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saya bertanya, Pak Yongki, hidup yang layak dan berkenan pada Tuhan itu seperti apa? Seperti Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambaran rupanya, supaya jadi seperti Dia. Jadi hidup yang layak dan berkenan pada Tuhan, ya hidup yang seperti Allah. Hidup dalam kekudusan. Allah berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah ingin supaya kita kudus seperti Dia. Kudus artinya menjauhkan diri dari kejahatan. Kejahatan itu biasa dimulai dari pikiran. Biasanya tidak ujuk-ujuk manusia berbuat jahat. Tapi ketika pikirannya sudah jahat kotor, tidak lama kemudian tindakannya akan dilakukan. Itu sebabnya Yesus berfirman, kalau kamu melihat seorang wanita dan menginginkannya, timbul pikiran kotor dalam hatimu, engkau sudah berzina dengan dia dalam hatimu. Karena dosa diawali dari pikiran. Saudara yang kekasih, jadi hidup yang layak di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan adalah hidup dalam kekudusan. Artinya menjauhkan diri dari kejahatan. Hidup yang layak dan berkenan pada Tuhan adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Seperti apa sih hidup yang memuliakan nama Tuhan? Mari kita renungkan saudara, sudahkah engkau hidup memuliakan nama Tuhan? Ataukah hidupmu, memalukan nama Tuhan? Kalau engkau hidup seperti yang Rasul Paulus tuliskan, apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Pastilah hidupmu berkenan pada Tuhan, layak bagi Tuhan. Sebelum kau bertindak, sebelum kau berkata-kata, pikirkan. Apakah apa yang kau katakan, apa yang kau kerjakan, itu memuliakan nama Tuhan, atau justru memalukan nama Tuhan? Jadi yang pertama saudara, kalau kita mengerti tentang kehendak Tuhan yang sempurna, kenapa Tuhan menciptakan kita? Maka kita akan hidup layak di hadapan Tuhan. Dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Apalagi yang terjadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kita akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kembali kita baca 1 Kolose pasal 1 ayat 10, saya bacakan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Tadi yang pertama. Dan yang kedua, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang kedua, kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apa maksudnya? Ada 3 macam buah, saudara. Yang pertama, buah dalam segala pekerjaan yang baik. Gampangnya gini, saudara. Dulu kita pencuri, sekarang kita bukan pencuri lagi.
Dulu kita penipu, sekarang bukan penipu lagi. Dulu kita pejinah, sekarang bukan pejinah lagi. Dulu kita koruptor, sekarang bukan koruptor lagi. Dan seterusnya. Setelah kita bertobat menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, seharusnya orang lain bisa melihat perubahan hidup kita. Buah pekerjaan yang baik yang terjadi dalam hidup kita, bahwa hidup kita sudah berubah. Buah yang lain adalah buah roh, yaitu karakter seperti Kristus. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semakin banyak buah roh terjadi dalam hidup kita, semakin mirip kita dengan Kristus. Mari periksa, apakah buah roh sudah ada dalam hidup kita atau belum? Buah yang lain lagi adalah buah jiwa-jiwa. Sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa ke hadapan hadirat Tuhan untuk diselamatkan? Mungkin sudah berkata, Pak Yongki, menginjil itu sulit, Pak. Tidak, saudara, tidak sulit. Pertama, engkau bisa menginjil dengan perbuatanmu. Kalau engkau menuruti apa yang dikatakan oleh Paulus, apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Maka hidupmu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Surat yang terbuka, di mana orang lain bisa melihat Kristus yang ada di dalam dirimu. Saudara, saya pernah saksikan di sini, tapi nggak apa-apa, saya saksikan lagi. Dulu ketika saya masih kerja di bidang sekuler, tanpa saya ketahui rupanya orang-orang di kantor saya menjuluki saya si pendeta. Ya beberapa mungkin dengan ejaan, ya. Tapi saya tidak tahu waktu itu, setelah saya keluar baru ada yang kasih tahu. Karena mereka lihat hidup saya, saudara. Dan itu membawa dampak bagi orang lain. Bos saya, presiden direktur, suatu hari berkata pada saya, Yongki, saya ini orang Katolik, tapi saya nggak pernah ke gereja. Tapi gara-gara saya lihat kamu, sekarang tiap hari Minggu saya ikut istri saya ke gereja, kata bos saya. Direktur keuangan kami orang GKI. Dia juga ngomong sama saya, Pak Yongki, karena saya lihat Bapak, saya jadi lebih ingin tahu tentang Tuhan lebih lagi. Karena itu sekarang saya ikut pelajaran Alkitab di gereja saya. Membawa dampak, saudara, membuat orang ingin tahu Tuhan, ingin bertobat, ingin mencari Tuhan, tanpa kita ngomong. Dan ada orang-orang yang hanya saudara, dalam tanda kutip, hanya saudara, yang bisa menginjili. Mungkin karena orang itu kerabat dekat saudara, kalau orang lain menginjili mungkin ditolak. Kalau saudara mungkin bisa diterima. Saya pernah juga saksikan di sini, belasan tahun yang lalu, ketika saya sedang doa puasa di Ungaran, tiba-tiba Tuhan taruh kuat di hati saya, supaya menolong paman saya, adik ibu saya. Beliau seorang dokter tentara, yang praktek di Kota Magelang. Paman saya ini orang yang baik, saudara. Kalau ada pasien tidak mampu, tidak bayar, malah dikasih uang, untuk pulang ke rumah atau untuk beli obat. Tapi paman saya ini punya dendam kesumat kepada pendetanya. Mungkin dia sangat dikecewakan oleh pendetanya, sehingga dia dendam kesumat, saudara. Tiap kali bicara dia selalu marah, mengungkapkan kekecewaannya kepada pendetanya. Saya tahu paman saya belum selamat, saudara. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau kau tidak mengampuni dosa orang, dosamu tidak diampuni, artinya kau masuk neraka kalau mati. Jadi selesai doa puasa di Ungaran, saya pergi ke Magelang, menemui paman saya. Dan saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Paman saya nggak terima, saudara. Dia merasa dia orang yang baik. Kenapa dibilang belum selamat? Tapi pagi-pagi, jam 5 pagi ketika saya keluar dari kamar saya ke toilet, saya lihat paman saya sedang duduk di ruangan tamu termenung. Ketika saya keluar dari toilet, paman saya memanggil saya dan berkata, Yongki,
Kunga itu engku yang tengah, paman yang tengah. Kunga sudah pikir-pikir semalaman, rupanya semalaman om saya nggak bisa tidur, saudara. Apa yang Yongki katakan itu benar. Tolong, Kunga mau terima Yesus saat ini juga. Saya ingat pagi-pagi, saya memimpin om saya untuk menerima Yesus bukan hanya di bibir, tapi dalam hatinya. Lalu saya ajarkan beliau untuk bersaat teduh tiap hari. Apa yang terjadi, saudara? Kira-kira 3 minggu kemudian om saya telepon ke saya, Yongki, tolong doakan Kunga. Kunga divonis dokter menderita kanker paru-paru stadium 3. Dan beberapa bulan kemudian om saya meninggal dunia. Ketika saya layat ke kota Magelang, tante saya, istri om saya berkata, Yongki, sejak Yongki melayani Kunga, setiap pagi Kunga bangun jam 5 pagi untuk bersaat teduh. Dia berdoa, memuji menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab. Dan itu dilakukannya sampai nafasnya yang terakhir. Sampai beliau meninggal dunia. Hati saya sangat bersuka cita. Karena saya tahu om saya sudah selamat. Sekarang dia sudah bersama Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Bukan di Hades untuk persiapan ke neraka. Saudara, mungkin ada orang-orang yang hanya engkau dalam tanda kutip bisa menginjili karena engkau kerabat dekatnya. Sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa ke hadapan hadirat Tuhan? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka yang ketiga, kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari kita baca ayatnya. Saya kebacakan Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal. Tadi yang pertama. Yang kedua, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan, dalam segala pekerjaan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, apakah sudah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah? Siapa Allah itu bagi saudara? Apakah dia sekadar pemberi berkat? Penghibur kalau engkau susah? Atau lebih daripada itu? Siapakah Allah itu bagi saudara? Apakah engkau mengenal sifat-sifatnya? Apakah engkau mengenal dia secara pribadi? Sampai engkau mengenal, mengerti isi hati Tuhan, detak jantung Tuhan. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Allah yang adalah kasih tidak bisa mencurahkan kasihnya kepada televisi, kepada meja, kursi, dan sebagainya, benda-benda mati. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia, kita semua, untuk menjadi objek kasih Allah. Supaya Allah bisa mencurahkan kasihnya pada kita. Dan kita bisa membalas kasih Allah. Siapakah Allah itu? Apakah dia menjadi pribadi yang paling kau kasihi dalam hidup ini? Ataukah engkau mengasihi yang lain lebih daripada Allah? Mari periksa diri kita. Apakah pengetahuan yang benar tentang Allah membuat engkau makin hari makin jatuh cinta kepadanya? Membuat engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga di bawah kolong langit ini. Berikutnya lagi. Kalau engkau mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, maka engkau akan dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, dunia ini lembah air mata. Banyak air mata duka cita, kesedihan yang ditumpahkan manusia di dunia ini. Sesungguhnya Allah menciptakan
manusia dan alam semesta dengan sempurna, tanpa dosa, tanpa sakit penyakit, tanpa bencana. Tapi alam diciptakan Tuhan dengan sangat indah, dengan sangat baik untuk tempat kediaman manusia. Tapi dosa merusakkan rencana Allah itu. Sehingga dunia menjadi tempat yang menakutkan, yang mengerikan. Yang membuat duka cita terus terjadi dalam hidup manusia. Karena itu diperlukan kekuatan dari Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Apalagi sebagai anak-anak Allah, kalau engkau mengikuti kehendak Allah di dalam hidup ini. Kadang-kadang atau seringkali engkau menghadapi masalah. Ketika engkau berbuat baik di sekolah, di tempat kerja, mungkin ada orang yang iri hati padamu, yang membenci engkau, mentertawakan engkau, berusaha menjatuhkan engkau. Saudara, karena itu kita perlu kekuatan Allah untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dalam hidup ini. Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya, penderitaan ringan yang kita alami di dunia ini mengerjakan bagi kita keselamatan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara, kalau engkau mengerti tentang kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita ini, maka kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung segala sesuatu, penderitaan, kesulitan, masalah dalam hidup ini. Dengan tekun dan sabar. Dan kau dan aku akan keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Apalagi yang terjadi kalau kita mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Yang terakhir, kita akan mengucap syukur. Karena menurut bagian yang ditentukan Allah untuk orang-orang kudusnya. Kolose pasal 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayani kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan kekal. Saudara, kalau engkau mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, maka yang terjadi hasilnya, engkau akan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah. Karena Dia melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudusnya dalam kerajaan kekal, kerajaan surga. Saudara, sejak saya mengerti tentang kehendak Allah yang sempurna dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, maka setiap hari, setiap pagi, kalau saya bangun pagi untuk bersaat teduh, yang nomor satu saya lakukan adalah mengucap syukur kepada Allah. Karena kebaikannya. Mengucap syukur dengan sukacita. Karena kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Saya mengerti siapa saya dulu, siapa saudara dulu. Kita adalah orang-orang berdosa yang sedang berjalan menuju ke api yang kekal. Tapi Tuhan mengambil kita, memungut kita dari dunia ini yang berdosa. Melalui korban anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diambil, dipungut dari pinggir jalan dunia ini. Dosa-dosa kita diampuni. Dan kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan selama kita hidup di bumi ini, Tuhan terus menjaga kita, menuntun kita, menguatkan kita, mendidik kita, supaya kita menjadi makin kudus dan makin kudus. Makin serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Supaya pada akhirnya kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam kerajaan kekal, surga yang mulia. Saudara, sekali lagi, siang hari ini, biarlah setiap kita, saya berdoa, dan saya sudah berusaha menerangkan
Agar setiap saudara dan yang mendengarkan khotbah ini, baik di tempat ini secara onsite maupun online, semuanya boleh mengerti tentang kehendak Tuhan yang sempurna dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna, maka hidup kita akan dilayakkan, akan sesuai dengan keinginan Tuhan, dan akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin supaya kita jadi seperti Dia, artinya kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kudus artinya menjauhi kejahatan. Dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna, maka akan timbul buah-buah pekerjaan yang baik dari hidup kita. Kita berubah dari dulu orang yang jahat menjadi orang yang benar. Buah roh karakter seperti Kristus akan timbul dalam hidup kita. Dan kita akan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita akan juga bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kita mengenal Allah bukan hanya pekerjaannya, bukan hanya kuasanya, tapi kita juga mengenal isi hati Allah, detak jantung Allah. Sehingga makin lama kita makin jatuh cinta kepadanya. Kalau kita mengerti kehendak Allah yang sempurna, maka kita akan dikuatkan untuk menghadapi semua persoalan dan masalah di dalam hidup ini. Kita akan mampu menanggung penderitaan dengan sabar dan tekun. Dan kita akan keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Dan kalau kita mengerti kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita, maka hati kita akan selalu meluap dengan ucapan syukur. Karena Dia baik. Karena Dia luar biasa. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu guru sekolah dasar yang pada suatu hari bertanya pada murid-muridnya, "Anak-anak, menurut kalian siapakah Tuhan itu?" Maka anak-anak menjawab sesuai dengan persepsi pendapat mereka masing-masing. Anak seorang hakim berkata, "Bu guru, Tuhan itu seperti seorang hakim, Bu guru." "Kenapa kamu bilang begitu, Nak?" "Karena Tuhan akan mengadili, menghakimi semua orang." Anak seorang dokter berkata, "Bu guru, Tuhan itu seperti dokter." "Kenapa, Nak, kau bilang seperti itu?" "Karena Tuhan sanggup menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya." Anak seorang konglomerat berkata, "Bu guru, Tuhan itu seperti konglomerat, Bu guru." "Kenapa, Nak?" "Karena Tuhan sanggup memberikan semua kebutuhan dari orang-orang yang datang kepadanya untuk minta tolong." Satu persatu anak-anak itu menyampaikan pendapat mereka tentang siapakah Tuhan itu. Menurut persepsi mereka masing-masing. Sampai tiba giliran anak yang terakhir. Bu guru bertanya, "Nak, kalau menurut kamu siapakah Tuhan itu?" Anak itu hanya diam saja sambil menundukkan kepala. Sehingga bu guru bertanya sekali lagi, "Nak, tolong Nak, jawab pertanyaan ibu guru. Menurut kamu siapakah Tuhan itu?" Pelan-pelan anak itu mengangkat kepalanya. Sambil menangis, dia berkata, "Bu guru, menurut saya Tuhan itu seperti seorang pemulung." Gurunya kaget, saudara. Dan teman-temannya seisi kelas tertawa. Karena Allah, Tuhan disamakan dengan seorang pemulung. Lalu bu guru bertanya lagi, "Nak, coba terangkan, Nak. Kenapa engkau menganggap Tuhan itu seperti seorang pemulung?" Anak itu berkata, "Bu guru, pemulung memungut barang yang tidak berguna di pinggir jalan. Membawanya pulang ke rumah, dibersihkan, diperbaiki, sampai menjadi barang yang berguna. Bu guru, dulu saya hidup
di pinggir jalan. Tapi pada suatu hari ayah saya menemukan saya. Membawa saya pulang ke rumahnya. Dia mengasuh saya, mendidik saya. Mengajar saya. Bahkan menyekolahkan saya. Sampai saya bisa jadi seperti saya saat ini. Bu guru, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau pada saat itu ayah saya tidak menemukan saya di pinggir jalan dan tidak membawa saya pulang ke rumahnya. Saudara, sesungguhnya engkau dan aku tidak lebih dari anak itu tadi. Kita semua hanya orang berdosa. Siapakah engkau? Siapakah aku ini? Kita hanya orang-orang berdosa yang sedang berjalan ke api yang kekal. Kita hanya layak untuk menerima murka Allah. Karena dosa-dosa kita. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang layak untuk masuk surga. Tapi karena begitu besar kasih Bapa pada kita. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Dari barang yang tidak berguna, barang yang hanya dibuang, hanya untuk dilempar ke api neraka. Dijadikan barang yang berguna, bahkan akhirnya dipermuliakan bersama dengan Kristus Yesus. Saudara, ketika engkau tahu tentang hal ini, kalau engkau menghayatinya, hidupmu pasti berubah. Engkau tidak akan sama lagi. Engkau tahu hidup kita, sisa hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Amin.